Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Smekda Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang penulis buku, Exist Today, OSIS Today, Exist Tomorrow, yaitu Bapak Maisar Setiawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Jadi Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, ini salah satu buku yang fenomenal saya lihat Pak ya. Beberapa tahun belakang ini OSIS di berbagai sekolah di Sumatera Barat itu banyak menggunakan buku ini sebagai referensi dalam mengembangkan OSIS mereka, organisasi mereka. Nah, pertanyaan saya, latar belakang Bapak menulis ini apaan sih? Oh, latar belakang penulisan buku OSIS Today, Exist Tomorrow itu sebenarnya sebuah motivasi supaya yang remaja dan pemuda ini nggak sibuk sendiri. Oke. Jadi mereka berpikir selama ini kan sebahagian dari adik-adik kita nih. Kalau saya katakan adik-adik ya, mungkin biar mereka merasa remaja ya. Kalau anak-anak kecil terus ya. Betul. Ya karena mereka usianya memang sudah remaja gitu jadi ya. SMP SMA ini, MTS SMA ya. Saya perhatikan saking sibuk sendiri, mereka tidak lagi berorientasi kepada masa depan yang kolaboratif gitu, atau bekerja sama. Nah, itu salah satu motivasinya. Kemudian latar belakang yang keduanya, kita melihat di sini hedonisme itu salah satu cara merontokkan hedonisme perorangan gitu ya, atau egoisme lah. Nah, itu kita lebih kepada mengajarkan mereka artinya berorganisasi. Dan yang terpenting yang ketiga nih, sejarah membuktikan bahwa Indonesia ini jalan panjang untuk merdekanya itu 300-an tahun. 300 tahun lebih, 3 abad lebih. Dan terbukti, tambah lagi Jepang 3,5 tahun. Betul. Ya. Tambah lagi ketika itu semua atau beberapa pergerakan itu jalan sendiri-sendiri. Maka ketika muncul mulai ormas-ormas atau organisasi awal abad 20-an, kita lihat di sana memang latar belakangnya lagi-lagi adalah mereka mau bersama-sama berorganisasi. Nah, jadi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari pertama munculnya organisasi, yang kedua bersatunya organisasi-organisasi ini. Bahkan latar belakangnya itu bisa dikatakan sudah tidak mereka pikirkan lagi tuh latar belakang organisasinya. Baik yang dari segi keagamaan, kemudian suku atau budaya, mereka menyatu gitu. Berarti kan gitu. Berasalnya dari panjang lah latar belakang bikin dari stories. Nah, sekarang kita kembali ke masa kini Ustaz ya. Menurut Ustaz, saat ini kondisi OSIS mayoritas di sekolah itu seperti apa sih? Nah, dalam buku saya menulis itu OSIS memiliki 4 tipe. 4 tipe dalam buku itu saya tulis. Jadi OSIS tinggal milih nih mau jadi yang mana. Atau bahasa lainnya, sekolah mau milih mau tipe OSIS yang mana. OSIS yang pertama itu OSIS terdaftar namanya. Terdaftar. Iya. Yang penting dia ada SK dari kepala sekolah udah. Karena itu kan salah satu laporan akhir tahun akhir tahun. Nah, itu banyak problematika seperti itu. Dan itu nggak sedikit yang sekolah yang OSIS-nya hanya ada plang, ya, kemudian ada SK. Kemudian mereka si pengurusnya sendiri nggak pernah tahu dia pernah jadi OSIS atau enggak. Itu ada kita temukan dan itu kita dorong sekolah untuk mengaktifkan naik level. Tipe 2, level 2. Tipe 2-nya? Tipe 2 itu kita sebut dengan yang namanya OSIS aktif. OSIS aktif? Iya. OSIS aktif ini mereka sudah bisa bekerja, mereka sudah bisa bergerak, namun cenderung ini dominasinya masih di pembina. Berarti pembina yang ngasih program mereka bisa jalankan. Betul. Mungkin Pak Viko pernah dulu di Salatiga kita ketemu ya. Kebanyakan tantangan kita seperti itu, Dios. Yang ketiga itu ada namanya OSIS mandiri. Nah, OSIS mandiri ini mereka sudah bisa menjadi partnernya guru. Nah, ini kita sudah temukan bahkan di Sanawiyah. Kita temukan di Sanawiyah itu kan bukan di Sumatera Barat. Kita sudah melatih 300-an sekolah di 8 provinsi. Alhamdulillah kita sudah melihat berdasarkan dari pelatihan itu adanya memang sekolah yang sudah mulai fokus memperhatikan OSIS ini atau OSIM ya kalau madrasah. Jadi ketika mereka sudah mandiri ini, guru pun senang. Kenapa senang? Karena mereka ini betul-betul tidak merasa lagi menyuruh anak atau menyuruh murid. Tapi mereka sudah merasa, ayo nak, mereka fasilitator untuk mengembangkan ide dan kreativitas. Guru itu udah seperti steering committee aja, SC. Nah, yang keempatnya apa, Ustaz? Tadi yang keempat kita bahas itu adalah tentang OSIS rujukan. Ya kalau kita urut yang di bawah itu aktif. Yang di bawah yang terdaftar terdaftar dulu. Terdaftar istilahnya formalitas, kemudian aktif.
mandiri baru rujukan. Nah, rujukan ini seperti Ini apa? rujukan ini memang kriterianya itu sementara yang kita rumuskan adalah mereka adalah OSIS yang bisa menjadi rujukannya OSIS lain. Oh, berarti ya oke paham. Jadi mereka punya program yang benar-benar keren sehingga OSIS lain bisa studi tiru. Biar ditiru gitu. Dan sebenarnya udah ada sih, cuma sudah ada. Baru per bidang. Oh, contoh bidang olahraga. Sudah ada. Ini. Ada kita sudah coba beberapa pengurus OSIS antar sekolah, bahkan dari Jambi ke Sumbar, dari Sumbar dari kabupaten kota ke Sumbar itu sudah kita pertemukan. Ya. Okay. Sebelum pandemi itu beberapa OSIS dan OSIM itu kita lakukan mereka saling kunjung supaya bertukar program, kemudian bagaimana mereka nanti bisa duduk bersama membahas tentang eksistensi kegiatan, dan kita membuat namanya OLC. Apa tuh OLC? OSIS Leader Club. Oh, ada komunitasnya. Ya, walaupun belum bisa kita bakukan karena Januari kemarin baru kita luncurkan. Maret pandemi. Akhirnya kita ini terhenti dulu nih. Nah, sekarang kan Ustadz sudah beberapa kali mendirect OSIS di berbagai sekolah. Kalau saya bilang sih OSIS terdaftar sudah banyak, mungkin hampir semua OSIS itu kebanyakan terdaftar. Terus OSIS aktif sudah ada juga. Nah, kita kan paling tidak target kita ke OSIS mandiri. Nah, berapa sih seperti apa sih tantangan yang pernah saya temui menjadikan OSIS yang sebelumnya hanya sekedar OSIS aktif menjadi OSIS mandiri? Tantangan. Iya, dan permasalahan dan tantangannya. Kalau problematika seperti apa sih gitu ya? Kalau saya lebih melihatnya dinamika sebenarnya, bukan problem yang tapi dinamika. Gini, pertama yang membuat OSIS itu turun naik, seperti yang dikatakan turun naik. Kadang pada periode tertentu, mungkin pakai program mereka itu betul-betul menjadi mitra sekolah gitu loh, berganti kepemimpinan, ganti kadernya gitu kan, downgrade ya, turun level gitu ya. Nah, kita melihat sebenarnya dinamika ini itu muncul dari pertama adalah sistem yang mungkin perlu diperkuat di masing-masing sekolah. Contoh misalkan ketika sekolah itu sudah terbiasa latihan dasar kepemimpinan atau DKOSIS atau OSIM ya, itu dengan mitra yang akan mengisi itu sebenarnya materinya harus dikomunikasikan. Kalau kami misalkan sudah berulang-ulang nih dengan satu sekolah, itu materi tidak akan kita ulang yang sama. Kita harus membuat yang namanya pembaharuan materi, sehingga kita namanya modul itu modul adaptatif. Jangan sampai tahun ke tahun itu saja yang dibahas. Iya, sehingga tidak ada perkembangan. Ya, itu sistem untuk latihannya saja. Kemudian sistem untuk kegiatannya. Jadi kita sudah coba di dalam program terakhir kita dalam DKOSIS 2 tahun terakhir, itu namanya pola mapping. Apa itu pola mapping? Pola mapping ini siswa OSIS tadi, pengurus OSIS atau OSIM di madrasah, itu kita ajarkan mereka bagaimana membuat peta kegiatan berbasis waktu, kemudian tempat, dan skill mereka. Kita coba. Jadi tidak semua sekolah melakukan hal yang sama. Kita ada sekitar 62 kegiatan yang bisa mereka lakukan. Mereka tinggal milih mau yang mana. Fokus untuk pengembangannya. Fokus untuk pengembangannya. Jadi 62 kegiatan tersebut ditawarkan oleh kita ke Barca gitu ya. Di pelatihan. Mereka bikin mapping, dan itu mapping itu menghabiskan waktu hampir 3 sesi. 3 sesi. Iya. Dan itu tidak bisa kita berikan kalau OSIS-nya masih level aktif. Iya. Belum. Kita bisa berikan itu kalau mereka sudah mau naik tingkat lah. Ke level mandiri. Antara aktif ke mandiri lah. Istilahnya kalau yang hadir pelatihan itu masih mereka yang cuma disuruh, itu nggak bakalan nyambung. Iya. Jadi kita memang yang hadir itu adalah orang-orang yang minat untuk ikut. Sehingga memang bagi kita sistem ini yang kita coba nanti rampungkan, bagaimana sekolah punya sistem dalam mengkader kader-kader OSIS. Karena bagaimanapun juga kita akui ya, sepintar-pintarnya seseorang, kalau nggak punya keahlian berorganisasi, dalam artian sini bersosial, itu ujung-ujungnya hanya menjadi pekerja. Itu kita lihat kerja, mereka ahli, ya sudah mereka ahli, tapi mereka nggak bisa berbuat lebih dari sekedar hanya untuk kerjaan mereka itu aja. Kalau bahasa saya gitu. Kalau saya melihat figur Habibie, saya perhatikan dari buku beliau, dari cerita orang, beliau otaknya pintar, di Jerman pun aktif. Itu yang saya lihat. Ini figur almarhum yang bagi saya wajar ketika beliau memimpin Indonesia, nggak nyampe 2 tahun, itu pemulihan politik dan ekonomi cukup cepat. Itu salah satu buah dari ketika kepintaran bergabung dengan kecerdasan berorganisasi. Nah, kita kan berbicara ini OSIS aktif gitu kan.
berapa persen sih Ustaz persentase OSIS di sekolah yang sudah masuk ke taraf OSIS aktif ini? Saya nggak bisa menilai persentase sebenarnya. Pertama, kita kan baru mengisi, kalau kita mengisi di data saya itu 324 sekolah di Sumbar. Sumbar Riau Jambi. 8 kabupaten, 8 provinsi itu. 8 provinsi. Ya, Sumbar Riau Jambi, kemudian di Sumsel, Sumatera Selatan, ya Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, ya, dan Banten. Nah, kita baru 8. Dan itu memang ketika kita mencoba buat bikin persentase rasanya memang terlalu terburu-buru. Sebenarnya sih kita pandangan umumnya lah gitu kan. Setelah Ustaz datang ke sekolah kan Ustaz bisa melihat pergerakan mereka dari sebelum dan sesudahnya. Nah, gini kan saya jangan kita kan punya impian kalau misalnya OSIS itu benar-benar menjadi OSIS mandiri. Betul. Tapi tantangannya banyak. Nah, selama ini didirect, ketercapaian mereka ke taraf OSIS mandiri itu sudahkah banyak atau bagaimana? Kalau dari hasil diskusi kita dengan pihak sekolah, ini kita coba setelah pelatihan kan kita ada follow up. Baik kita telepon atau kita kunjungi gitu ya. Pas juga di sebulan yang lalu itu ada dari mahasiswa IAIN Bukit Tinggi itu meriset Barka khusus pada program pelatihan sekolah ini. Mereka riset. Dari risetnya mereka ini ada kesimpulan bahwa 30% sekolah itu merasakan ada kemajuan. 30% ya, 30%. Nah, ada kemajuan. Itu pun mereka sebenarnya yang coba untuk cari informasi, cari data, cari diskusi dengan dan sebagainya. Dan mereka melihat pengulangan orang dalam menggunakan program yang sama. Kalau saya di sekolah yang pernah saya isi pelatihan, saya sampaikan nggak harus ya, nggak mesti dengan lembaga kami, mungkin dengan lembaga lain, tapi simultan. Ya, continue kemudian meningkat. Enggak program itu enggak dihentikan kalau saat diganti. Oke. Nah, OSIS ini kan seperti kata Ustaz tadi, jika pengurus OSIS itu punya niat dalam mengembangkan dirinya, itu mungkin programnya akan gampang terlaksana. Nah, permasalahannya adalah untuk mendapatkan siswa seperti itu kita harus memiliki pola pemilihan perekrutan yang baik dan benar. Betul. Boleh kasih tips dan trik nggak? Bagaimana sih membuat pola perekrutan yang baik sehingga menghasilkan pengurus OSIS yang benar-benar dari niatannya. Kadang saat kita ngasih informasi, mereka seolah-olah niat, tapi saat mereka sudah menjadi anggota OSIS, mereka malah sibuk selfie. Nah, itu memang tantangan kebanyakan. Lebih banyak mereka menghasilkan foto di Instagram daripada eksekusi program. Ada nggak tips triknya? Kalau kita mendorong dalam mengenai ini sekolah-sekolah yang sudah kita bermitra ya. Nah, dalam hal ini bagaimana membuat OSIS itu menjadi salah satu kegiatan yang bergengsi lah. Mereka kegiatan bergengsi sehingga nanti yang namanya anak-anak remaja itu mereka suka ditampilkan. Ya kan? Meskipun mereka nggak semua siap tampil, tapi suka ditampilkan. Sehingga kita mendorong sekolah ketika menjelang melakukan perekrutan itu, memang sosialisasi ini kita sampaikan bahwa melalui OSIS ini nanti mereka itu merasa ibaratnya itu ada naik grade. Walaupun sebenarnya itu nggak jadi utama ya. Kemudian yang kedua, kita mengharapkan dalam perekrutan itu memang betul-betul disiapkan kriteria. Kayak kemarin di Depok itu ada salah satu sekolah konsultasi dengan kita. Kriterianya apa sih? Kita kirimkan 10 kriteria. 10 kriteria, kita buatkan 10 kriteria dan itu bisa ditambah, bisa dikurang. 10 kriteria. Nah, itu perekrutan. Nah, kalau berbicara pelantikan ini penting nih. Kenapa? Karena momentum pelantikan kalau biasa-biasa saja itu biasanya membuat si pengurus yang menjabat tuh nggak pede. Makanya saya di mana kuranglah kebanggaan mereka. Pelantikan tuh kalau bagi saya itu memang mereka tampak di upacara. Kemarin ada yang cukup kreatif saya lihat di Jawa ya, tapi memang kita belum kenal dengan sekolahnya ya. Di masa pandemi ini mereka pelantikannya itu video conference. Itu kayaknya itu bisa kita tiru untuk di Sumbar, sehingga ketika saya berbicara eksistensi organisasi di masa pandemi ya, itu saya jadikan rujukan itu. Nah gini, berarti kan program Ustadz program Barka lah yang saya bilang itu dari hulu ke hilir sepertinya tercover. Nah, mana tahu nih setelah beberapa pihak sekolah nonton kegiatan kita ini gitu kan, mereka menjadi terbuka wawasannya. Nah, untuk jangka waktu nih,
apakah program yang ditawarkan Barca itu bersifat jangka pendek, jangka panjang, atau malah continue setiap tahunnya gitu? Jadi untuk sekolah gitu ya, karena kita tahu sekolah itu kan punya anggaran terbatas misalnya. Betul. Ya, nah, apakah ada beberapa pola bagian atau kalau pola untuk Barca, programnya gitu? Pola Barca untuk program pelatihan sebenarnya sangat adaptatif. Mungkin Pak Viko sudah pernah pengalaman dengan kami ya. Gitu. Jadi kalau kami polanya begini modelnya. Ketika sekolah tersebut memang sudah memiliki jalur rutin, kita tinggal menyesuaikan aja. Contoh sekolah-sekolah yang muridnya di atas 700 orang ya. Mereka itu memang untuk kegiatan kesiswaan itu berlebih-lebih gitu. Ada SMA di Sumatera Barat yang sudah kita training itu. Dia punya 52 ekskul. 52 ekskul? Betul. Satu SMA. Wah, ada di saya data ya, 52 ekskul. Banyak sekali. Dan itu sudah berapa kali saya jadikan rujukan untuk tempat orang studi banding ke sekolah tersebut. Dan mereka prestasi akademiknya untuk level Sumbar tetap 10 besar. Nah, untuk kedepannya nih Ustadz, apakah ada program terbaru yang Barca tawarkan untuk pengembang OSIS kedepannya? Apalagi sekarang pertama masa pandemi. Betul. Yang kedua, teknologi informasi komunikasi benar-benar sudah menyentuh titik terdalam kehidupan remaja. Nah, ini tantangan lo Ustadz gitu kan, bagaimana mensinkronkannya? Adakah program terbaru dari Barca? Kami rencana akan audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar ya, dengan gubernur langsung, insya Allah kita coba cari momentum yang bisa kita audiensi. Kita akan meluncurkan sebuah program yang memancing OSIS ini tetap eksis ya, atau OSIM di madrasah tetap eksis. Itu namanya PRO ya, presentasi rencana OSIS. Jadi mereka ini nanti dengan kreativitas masing-masing dikelola secara masing-masing juga tempat masing-masing. Cukup dengan mengirimkan video yang sudah mereka edit dengan kriteria yang akan kita buatkan nanti itu. Itu memang mereka akan kita berikan semacam reward lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kita bahwa pandemi ini bukan kendala. Baik bagi kami si lembaga ataupun bagi adik-adik yang di OSIS. Ayo kita tetap creativity gitu. Berarti namanya PRO ya, PRO ya, presentasi rencana OSIS. Pro Barca itu insya Allah kita akan jadi partnernya yang memang bersedia untuk menjadi panitia bersama. Karena memang setelah kita kaji kita harus bermitra. Jadi dengan harapan dengan program Pro ini bisa menaikkan grade OSIS dari biasanya cuman tercatat terdaftar, aktif dan mandiri paling tidak di mandiri ya. Kalau misal rujukan ya mungkin itu terlalu high, tapi kalau misal paling tidak level mandiri itu sudah harus dimiliki oleh semua pengurus OSIS di setiap sekolah. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya dan semoga sukses untuk Barca serta itu bukunya OSIS Today Exist Tomorrow. Nah, jika berminat dengan buku ini bisa mengunjungi Facebooknya ada Ustadz ya? Ada. Facebook, Instagram, YouTube-nya juga ada di Barca Training. Nah, bagi sekolah yang juga berminat untuk menjadikan Barca sebagai konsultan pengembang OSIS juga bisa kontak Pak Ustadz Marcel Setiawan yang data kontaknya ada di link bio media sosial beliau. Nah, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.